Bincang Santai. Pembicaraan inovatif dan inspiratif. Jam-jam mau maghrib, ana refresh terus lah webnya lah biar keluar nama ana, biar statusnya berubah. Ya alhamdulillah, ya hitungan memang ana tahu itu hitungan detik memang. Jadi tahu ana diterima itu memang betul-betul hitungan detik. Ya alhamdulillah. Mungkin ya, dan doa orang tua juga. Soalnya orang tua ana ya abi ana terkhusus juga abi umi ana itu sangat berharap banget ana bisa kuliah di sana. Pasti mereka juga mendoakan ya yang terbaik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala rasulin amin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Bisa Bincang Santai di Radio Gema Madinah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu anak-anak Banua yang alhamdulillah mereka berdua ini diterima untuk melanjutkan pendidikan di UIM, Universitas Islam Madinah. Sudah ada bersama kita akhina Al-Ustadz Tutus, kemudian juga ada Al-Ustadz Nasir. Alangkah baiknya jika kita menyapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Tutus. Waalaikumsalam. Ahlan. Ustadz Nasir, saya terasa terhormat kedatangan antum berdua. Masya Allah. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang dilonggarkan, kesempatan yang didermakan untuk kami tim Radio Gema Madinah bisa mewawancarai antum berdua di kegiatan podcast Bisa. Gimana Ustadz Tutus, Ustadz Nasir, sehat aja? Alhamdulillah sehat. Ini berarti masa liburan ya? Ya, Masa liburan. Sampai kapan berdua libur? bulan depan udah Pertengahan Agustus sudah kembali beraktivitas kuliah ya. Alhamdulillah. Jadi izinkan kami ya tim RGM menggali informasi lebih dalam dari antum berdua. Gimana sih maksudnya? Mungkin tips dan trik bagaimana bisa keterima kuliah di sana, kemudian kesan ya bisa kuliah di sana dan lain sebagainya. Nanti kita dalami di perbincangan kita kesempatan kali ini. Yang pertama, mohon maaf bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, tentang masa kecilnya, kemudian rekap perjalanan pendidikannya. Tafadhol Ustadz Tutus dulu lah. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Tutus Daya Tauhid ya. Lebih akrabnya dipanggil dengan Tutus. Ya, ana kecil besar ya di Banjarbaru. Ya, di Banjarbaru aja. Nah, kemudian setelah lulus SD, ana melanjutkan sekolah pesantren. Masuk mondok siapa? Iya, pondok pesantren di Kalimantan Timur, namanya Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, Pasir. Di sana ana sekolah selama 3 tahun, kemudian sempat juga setelah lulus SMP, ana lanjut ke Imam Bukhari 2 tahun, kemudian pindah lagi ke sana. Imam Bukhari ya, Solo. Kemudian pindah lagi ke Al-Furqan Pasir, ya, kemudian menyelesaikan SMA, pendidikan SMA di sana. Kemudian setelah lulus SMA, ana ngabdi di sini. Ngabdi di Baka. Ngabdi di Baka. Alhamdulillah. Setahun, waktu masih ada zamannya Syekh Bilal sama Syekh Nabil. Ya, alhamdulillah. Sempat
Tasmi. Ya tasmi sempat setoran. Kemudian itu latar belakang apa namanya pendidikan anak ya. Pondok pesantren emang dari sananya emang anak pondok. Udah terdesain untuk mondok ya. Ya, alhamdulillah ya bapak anak ya. Emang dari kelas 5 SD emang udah dicekokin kamu bakal di pondok ya. Emang kayak gitu. Ya akhirnya memang betul-betul di pondok emang. Ujung-ujungnya memang bakal di pondok. Ya, kemudian ya Ana kemudian lulus di sini, Ana daftar ke Madinah. Nah itu tepatnya tahun 2020 kalau nggak salah. Waktu itu COVID kan kalau nggak salah. Bahkan Ana ngabdi setengah tahun online di sini. Kemudian waktu COVID itu Ana coba buat paspor, buat ngurus-ngurus berkas. Kebetulan juga pendaftaran lagi buka. Ya, Ana akhdul asbabnya, mencari asbab biar keterimanya Ana dengan apa? Dengan mendaftar ya. Kebetulan mendaftar, menyiapkan berkas, kemudian mengupload berkas. Kemudian Ana ya udah bertawakal, berdoa. Ana tinggal aja. Ya mau diapain lagi udah tinggal. Habis udah habis ya. Ya emang kayak gitu. Terus juga ya akhirnya berapa bulan kemudian kalau nggak salah ada kabar murasyah mabda'i. Nah, murasyah mabda'i itu qabul mabda'i. Jadi keterima di ACC. Dia kan 2 ACC gitu modelnya. Kalau di Saudi itu pertama di Jamiah, kemudian kedua itu ke Wizarah Tarbiyahnya ya, Wizarah kayak ya Kemendikbud di sinilah modelnya. Kayak Kemendikbud di Arab Saudi. Nah, alhamdulillah waktu itu status pendaftaran Ana itu qabul mabda'i ya, murasyah namanya. Murasyah mabda'i ya bisa dibilang kalau betulan nggak ada uzur 90% itu bakal diterima. Nah, kemudian setelah ada di fatrah di antara murasyah mabda'i dengan keterima itu ada ujian tahdid mustawa namanya. Tahdid mustawa itu ya kita ujian ya kompetensi bahasa Arab lah. Ya itu sekitar ada soalnya kalau nggak salah 100 waktu itu zaman 100 ya. Nah, itu supaya tahu aja ininya kompetensi bahasa Arab kita sampai mana gitu. Nah, ya Ana ya ikut ujian itu berapa bulan kemudian ya tanggal 5 Oktober 2021 Ana ingat banget di hari Selasa itu ya. Momen-momen membahagiakan. Detik-detiknya memang. Awalnya kan itu keluar nama-namanya itu kalau nggak salah mulai dari siang. Cuman dari siang itu sampai sore itu namanya nggak keluar-keluar. Oh gitu. Ana masih. Ana ini murasa ini masa nggak keluar-keluar nih. Cemas. Ana agak aduh gimana masa nggak keterima sih Ana bilang kan. Di beberapa fatrah sebelum ini pengumuman itu juga ada kabar bahwasanya ada pembaruan sistem, pembaruan web. Cara daftarnya beda. Makin cemas. Makin cemas. Apa yang kemarin itu nggak diangkat ya, atau kemarin itu nggak diseleksi lagi, atau langsung udah dibuang aja gitu kan. Ana gugup di situ. Nah, terus ya Ana berikhtiar dengan doa aja lagi. Akhirnya sekitar Ana di waktu itu lagi ada PKL di Bogor itu. Jam mau maghrib. Ana refresh terus lah webnya lah biar keluar nama Ana, biar statusnya berubah. Ya alhamdulillah ya memang Ana tahu itu hitungan detik memang. Jadi tahu Ana diterima itu memang betul-betul hitungan detik. Jadi Ana refresh ke berapa itu udah puluhan kali Ana refresh. Tiba-tiba statusnya berubah. Mubarak tamma qabuluka fil Jami'atil Islamiyah. Alhamdulillah sayyidina ya Allah. Ana langsung ya Allah. Sujud syukur lah masyaallah ya. Ya sangat-sangat sangat bersyukur ya, bertahmid ya, macam-macam memberitahu orang tua ya Allah. Waktu itu momen-momen yang sangat senang ya. Seperti itu Ustaz kurang lebih. Insyaallah. Oke, kemudian Ustadz Nasir, sebenarnya disclaimer dulu, beliau ini adalah sesepuh bakal dulu waktu sekarang kan sudah jadi MTS ya, dulu masih MMTQ. Jadi beliau ini angkatan pertama ya, santri yang mendaftar di MMTQ Bakah pada waktu itu. Tafadhol Ustaz, perkenalkan diri masa kecil. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd.
Perkenalkan, nama ana Muhammad Nasir, biasa dipanggil dengan panggilan Nasir. Ana besar di kota Banjarmasin, Ustaz. Banjarmasin. Jadi ana SD di Madrasah Muhammadiyah di sana selama 6 tahun. Kemudian SMP-nya waktu itu sebenarnya ana mau masuk di Jawa, Ustaz. Mau ke Jawa. Mau ke Jawa. Tapi qadarullah dengan kondisi ekonomi dan juga masih kecil gitu. Jadi orang tua agak berat untuk menyekolahkan di Jawa. Akhirnya nyari-nyari pesantren. Dan alhamdulillah waktu itu Ustaz Aiman baru buka pesantren. Waktu itu Ustaz Aiman langsung memperkenalkan Mahat Bakah ini kepada ana. Dan alhamdulillah ana daftar. Kemudian waktu itu ternyata angkatan pertama. Angkatan Ya, pertama. Sekitar 7 orang waktu itu. 7 orang. 7 orang saja. Masih 7 orang yang daftar. Insya Allah sekarang udah ratusan ya Ustaz ya. Insya Allah. Kalau alam ya, kalau salah bisa dikoreksi ya 400-an. Masya Kurang Allah, atau lebih saya kurang tahu. Insya Allah. Jadi waktu itu SMP di Bakah ini sekitar 3 tahun, Ustaz. Kemudian waktu itu juga setelah lulus SMP, bingung lagi mau masuk SMA Iya. kemana. Qadarullah belum waktu ada itu, ya di sini ya? Belum ada, Ustaz. Qadarullah. Dan alhamdulillah dapat rekomendasi untuk melanjutkan studi di Mahat Al-Furqan Gresik di Jawa Timur. Alhamdulillah sekolah SMA di sana selama 3 tahun. Kemudian menyelesaikan SMA di sana. Kemudian pengabdian di sini, Ustaz. Ngabdi juga di sini kan? Nah, Ustaz, Iya. sekitar 1,5 tahun, Ustaz. Itu zaman Covid ya waktu itu ya? Ya, waktu Covid, sempat setengah tahun Covid. Tatkala pengabdian itu, saat itulah Anda juga mengirimkan berkas sama seperti prosesnya Ustaz Tutus tadi. Proses yang insya Allah sangat dramatis. Jadi kayaknya tuh masing-masing tuh punya pengalaman pribadi yang mendebar-debarkan. Nah, kemudian gimana, Ustaz? Sangat dramatis kan, sama juga di ambang ketidakpastian gitu, Ustaz. Iya, iya, iya. Di ambang ketidakpastian. Alhamdulillah waktu itu Anda juga ikhtiar daftar di LIPIA. Waktu itu pertama kali daftar di Fakultas Syariah. Namun qadarullah nggak keterima juga. Ya, tidak terima. Ya. Kemudian setengah tahun kemudian, sembari menunggu Madinah, Anda juga daftar di Idat Lugoh di LIPIA Jakarta. Tidak lupa Idat Libya. Lugoh. Dan alhamdulillah keterima. Nah, tatkala itu Anda bisa sampai kuliah 1,5 tahun di Idat Lugoh. Sampai akhirnya dapat panggilan untuk kuliah di Universitas Islam Madinah. Jadi seperti itu singkatnya. Masya Allah. Jadi ya tadi masing-masing punya pengalaman mendebarkan ya. Terima enggak ini? Kalau total menunggu, total tempo ya, atau lama menunggu pengumuman diterima tuh lama nggak? Lama sih. Minimal kan Sahatta yang sekarang programnya yang udah perbaiki sistemnya sama Universitas Al Madinah, itu aja minimal nunggu setahun, apalagi yang zaman-zaman kami ini yang Corona. zaman corona juga. Berangkatnya juga lama. Iya. Iya, iya, iya. Ya memang corona adalah faktor X-nya lah. Masya Allah. Kemudian Ustadz, di sini ada pertanyaan buat antum berdua. Nah, mengapa Anda berkeinginan Ustadz melanjutkan atau menuntut ilmu ya di luar negeri? Ya, yang kami maksud ya UIM ini Ustadz. Ya. Arab Saudi ya. Iya. Yang pertama ya karena memang di sana adalah pusat ilmu agama Masdar. Ya, karena memang masdar yang memang benar-benar pure dari sananya, memang agama itu berasal dari Arab Saudi, terutamanya di Madinah ya. Memang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentang ahkam ya berkembang juga di sana. Para kaum muslimin juga di sana. Nah, makanya kami ingin langsung belajar di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menuntut ilmu, menggali ahkam-ahkam ya yang dari para masyayikh yang langsung seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdul Razak, kemudian biasanya ada kajian di Masjid Nabawi itu yang seru, biasanya Syekh Suhaimi, itu biasanya kajian setiap Selasa sama Rabu. Itu kajiannya cuma 30 menit, Set. Sebentar aja ya? Sebentar banget, 30 menit. Tapi sisanya tanya jawab. Nah, pertanyaannya itu kebanyakan banyak yang aneh-aneh. Oh gitu. Masalah, ya kan orang-orang ada yang nanya, orang-orang Amerika juga ada yang nanya, orang-orang ini. Nah, jadi itu yang serunya di situ, tanya jawabnya di situ. Makanya di situ, ya kita lebih ya harusnya lebih bisa bersyukur lah, bisa langsung menuntut ilmu di kota Nabi SAW. Seperti itu. Kalau Ustadz Nasir?
Sebagaimana yang menambahkan dari Ustadz Utus, di samping juga dengan kota Madinah adalah pusatnya ilmu agama Islam, di satu sisi yang lain tujuan kita untuk bisa kuliah di luar negeri adalah untuk mengembangkan diri, Ustaz. Iya, Ya, betul sekali. karena pikiran kita lebih terbuka di sana, Ustaz. Karena kita bisa berteman dengan teman-teman dari seluruh penjuru dunia. Dan juga yang paling penting juga adalah mengembangkan bahasa Arab kita, Ustaz. Oh iya, Dengan kita jelas. langsung berhadapan dengan native speaker-nya. Ya, insya Allah. Ya, Jadi orang seperti sana itu, berbahasa Ustaz. Amiyah Ya. ya. Mau nggak mau kita harus ngomong bahasa Arab gitu, Ustaz. Iya. Nah, everyday ya berarti. Iya, Ya. insya Allah. Di kelas pun pakai bahasa Ustaz, bahasa Arab ya. Arab. Nah, kemudian Ustadz ada pertanyaan. Jadi ketika antum ke UIM, kedua-duanya ini milih jurusan apa? Kalau kami memang sama ya. Oh sama. Bahkan Ternyata- satu kelas loh, Ustaz. Ternyata sama, Semester satu. sekelas lagi ya. Iya. Masya Allah. Sebelumnya belum kenal, ternyata satu kelas dulu. Oh gitu. Baru kenal di sana ya Baru kenal di sana. Baru kenal. Cuman Anda sering dengar-dengar ya Ustadz Nasir, Masya Allah, orang masyhur ya. Sekalinya orang Bandung juga. Iya, ternyata. Banyak orang kita yang di sana. Lumayan Ustadz, ada puluhan lah. Insya Allah. Ada puluhan. Bahkan ada yang kemarin baru lulus kan Ustadz, apa namanya, Ustadz Sadam Oh iya. S3, Masya doktor Allah, ya. barakallah. Itu orang Insya Bandung Allah. juga kan. Nah, jadi jurusan apa nih yang antum pilih? Nah, ya syariah. Syariah. Nah, banyak jurusan di sana, Ustaz. Oh banyak sih Ustadz. Dari jurusan, kalau jurusan agama jelas banyak ya, kayak Al-Quran, tafsir, hadis, terus juga apa namanya, usuluddin, dakwah, terus juga ya syariah. Kebanyakan memang favoritnya syariah. Syariah. Memang. Hatta orang Saudi pun milihnya syariah. Syariah. Ada alasannya nggak kenapa gitu? Kalau syariah ini dia bisa S2-nya ya bisa masuk ke jurusan mana aja, bisa Oh, masuk ke gitu. jurusan hadis, bisa masuk jurusan psikolog, bisa masuk juga jurusan pendidikan, tarbiyah, manajemen, macam-macam. Nah, itu apa namanya, peluang S2-nya cabangnya lebih banyak. Kalau kayak hadis atau usuluddin itu tuh terbatas, Ustaz. Misalnya kayak jurusan dakwah. Jurusan dakwah itu S2-nya ya ngambilnya dakwah, akidah, Ya, kayak ya, gitu ya, biasanya. ya, ya. Dan sering ketikung lagi sama Oh, gitu. orang-orang yang jurusan hadis. Orang-orang hadis kan Masya Allah ya, azkiya, semua orang-orang pintar-pintar, semua orang-orang yang memang mutakhassis lah emang di jurusannya. Di situ. Ada juga jurusan agama umum, Ustaz. Umum ada juga di sana? Ada. Umum. Apa itu umumnya? Yang terkenal itu Kuliatul Ulum, yaitu sains. Ya. Terus juga apa namanya? Kuliatul Handasa. Handasa, Handasa, ya. Teknik. Masya Allah. Insya Allah. Teknik. S2-nya Ustaz, Insya Allah sana. Insya Allah. Masya Allah. Bismillah, insya Allah. Masya Allah. Berusaha kita. Nah, kemudian ada komputer juga kalau nggak salah di sana. Komputer ada juga. Nah, begini Ustaz. Ini untuk para penonton ya. Misalkan ini kan yang nonton juga tolib kan, tulab. Misalkan mereka ini ingin masuk ke suatu jurusan tertentu. Misalkan, oh, Ana mau ke syariah, Ana ke hadis. Nah, mungkin adakah apa ya istilahnya itu? Kalau bahasa Jawa itu ancer-ancer loh. Oh, kalau kamu mau masuk hadis, kamu harus persiapan ini. Kalau mau syariah, itu kira-kira harus ini yang dipersiapkan. Ada nggak dari antum berdua? Kalau secara umumnya, kalau syariah memang ya secara umum kan memang syariah memang lebih ini ya, lebih luas ya. Jadi persiapan-persiapan ya untuk menambah aja sih, maksudnya menambah wawasan aja, kayak mungkin bisa hafal matan. Ya kemarin kita waktu yang di semester 2 itu ada apa namanya, belajar nahu kan pakai alfiyah kan. Oh, gitu. Alfiyah Ibnu Malik. Ya mungkin bisa dihafal beberapa Oh, baitnya. tetap diajari bahasa Arab juga ya, nahwu gitu ya. Oh jelas, nahu itu aham syai', Ustaz. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, berarti nahwu penting. Ya, penting nahu, terus juga apa namanya, ya karena di sana mazhabnya mazhab ya, Hanbali ya, jadi ya memang matan-matan apa namanya, matan-matan fikih Hanbali mungkin bisa dibuka-buka hukum-hukumnya. Tapi sekarang Ustaz, Afan sebelumnya, Ya.
sekarang itu kurikulum baru Ustaz di UIM. Jadi semua jurusan itu di tahun pertama sama pelajaran Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi kayak untuk perkenalan aja gitu dulu. Paket gitu berarti. Iya. Namanya sanah musyarakah. Ustaz. Sama semua pelajarannya. Jadi yang kuliah Quran, kuliah lughah sama semua pelajarannya sama 1 tahun dulu. Oh gitu ya. Jadi kalau udah 1 tahun, kalau dia merasa ingin pindah jurusan, itu bisa ya. Masih bisa di Masih semester bisa. awal-awal. Masih bisa. Oh ini saya kayaknya salah jurusan. Iya, Ya, bisa itu. bisa. Ustaz. Ada merasa gitu nggak? Enggak aja, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ya. Itu kan jurusan agamanya. Kalau jurusan umumnya dia namanya sanah takdiriyah. Jadi gitu. jurusan apa namanya? Kalau dia merasa nggak bisa, misalnya kan masuk kuliatul ulum kan susah. Iya. Nah, dia otomatis jatuhnya nanti kalau dia misalnya gagal, dia nanti jatuhnya ke kuliah komputer biasanya. Oh gitu. Memang ada yang membedakan gitu antara kuliah diniyah sama Oh, kuliah. ada. Tentu, Ustaz. Apa? Tentu jelas. Kalau kuliah umum itu dia bahasa pengantara atau bahasa Inggris Ustaz. Oh English. Jadi dia harus kalau nggak salah harus ada ijazah TOEFL dan lain-lain. TOEFL, ya, IELTS, harus pakai TOEFL. Tapi Ana dengar juga kemarin tuh yang ada teman yang itu sih itu. Nggak, Ya. dia bilang nggak pakai TOEFL dan ini daftar. Bisa ya. Ada, Tapi tetap ya bahasa ya pengantar. jelas kalau bahasa pengantar. Walaupun orang-orang yang ngajar tuh orang-orang India, Tat. Oh gitu. Orang-orang India yang masya Allah kan orang-orang ini kan insinyur kan zen ya Allah. Bahasa Inggris. Oh iya, saya ada nge-layout beberapa paper ya, paper jurnal internasional punya orang-orang India itu memang saya baca tuh masya Allah. Iya. Udah Adkia dipahami. gitu memang. Berarti bahasa Inggris ya harus kita Bahasa siapkan ya Inggris. kalau mau jurusan umum ya. Toib, kemudian Ustaz, Ana mau tanya Ustaz, fasilitas apa Ustaz Nasir dulu ya yang antum dapatkan ya di Universitas Islam Madinah Ustaz, yang masya Allah ini sangat perfect sekali gitu. Jadi begini Ustaz, alhamdulillah semua yang kuliah di Arab Saudi itu semuanya dibiayai oleh pemerintah Ustaz. Jadi sama sekali kita bisa dibilang nggak ada keluar uang sepeser pun. Modal dengkul gitu ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Jadi bahkan bisa dibilang kalau orang kaya sekalipun mau daftar kuliah mau pakai uang pribadi, setahuannya itu agak susah juga gitu. Oh gitu. Ya karena semuanya beasiswa, nggak ada terbuka untuk biaya pribadi gitu. Begitu Ustaz? Iya. Kurang lebih gitu. Tapi Iya. ada kalau nggak salah ada yang apa namanya bisa daftar Madinah, cuman yang berbayar itu ada. Berbayar. Ada. Tapi mahal banget nggak salah. Iya jelas. Ada lagi mungkin fasilitas yang antum Ya, alhamdulillah sih Alhamdulillah, dari ya kalau secara umumnya ya fasilitas kamar, tempat tinggal tempat ya. tinggal. Kalau ya. mobilitas Alhamdulillah dapat ini gratisan apa namanya ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi Oh, bis. gitu. Jauh nggak dari ini rumah gitu. Sekitar 7 kilo. 7 kilo. Gitu. 7 kilo. Dekat aja berarti ya. Ya, alhamdulillah setiap hari bisa dari Masya Allah, pakai Masya bis Allah. jamiah ya. Bis kampus. Ya, bis kampus. Kalau ke kampus berarti jalan kaki aja Jalan atau kaki. Jalan kaki ya. Oh, Sakan asrama sama kampus ini dekatan aja berarti. Iya, satu komplek. Ya kalau yang tinggal di ini ya, tinggal di Jamiah. Soalnya ada juga yang mahasiswa tinggal di apa namanya Sakan di Robuah namanya. Di luar Ustaz. Ada juga yang di Kuwaitiyah atau Kuwaitiyah nggak? Iya, iya. Kuwaitiyah itu Di jauh Jawa. lagi, nggak ada makamnya lagi di sana. Iya. Insya Allah. Kemudian Ustadz, mungkin Ana mau tanya, adakah kesan pertama gitu yang membuat oh ini beda banget dengan apa namanya di pendidikan sebelumnya. Oh ini di Saudi ini kesan pertamanya, masya Allah apa gitu. Bisalah atau menjelaskan. Ya mungkin ini ya karena apa namanya langsung dari kotanya ya dari itu memang benar sumber-sumbernya ya jadi perasaan dan ini juga mungkin faktor teman-teman ya soalnya kita ini ada di lingkungan multikultural gitu loh jadi ada yang dari Afrika kan biasanya Hanafi Maliki ya Iya. ada yang dari Yaman ada yang ini kan Yaman kayak Mesir itu kan mereka pakai mazhabnya kan mazhab Syafi'i kan. Kita juga sendiri kan kebanyakan di Syafi'i. Indonesia kan Syafi'i kan. Nah kalau di Saudi kan memang Hanbali. Jadi memang ada keunikan tersendiri kalau belajar fikih ini. Kalau menurut Imam Hanafi seperti ini, menurut Imam Syafi'i seperti ini. Tapi mohon maaf, ada nggak dari bagian pendidikan itu, misalkan semuanya harus pakai Hambali? Nggak ada ya? Nggak ada pemaksaan ya? Nggak ada sama Memang sekali. kurikulumnya aja gitu Ustaz. Cuma kurikulum. Iya. Tapi untuk hak pribadi, kita Pribadi diberikan kebebasan. Iya bebasan. Asal tidak
tidak keluar dari koridor. Iya, Ya, jelas fondasi yang ininya. Ya memang kan di sana makanya ada istilahnya kayak man kasura ilmuhu qalla inkaruhu kan. Jadi siapa yang memang banyak ilmunya dia sedikit mengingkari karena memang keluasan dalam bertata cara dalam fikih ya, masalah fikih ya. Itu luas, makanya itu dari itu kita ini orang kenapa sholatnya nggak bersedekap gitu kan. Ya. Nah, itu pasti ada. Itu pernah lihat itu. Sering, Ustaz. Sering. Oh, sering. Iya. Iya, sering itu. Ada aja. Ada yang misalnya takbir di setiap gerakan. Hatta sujud. Misalnya sujud kan gini. Allahu Akbar sujud. Terus bangkit antara dua sujud itu kayak gini lagi dia. Ada. Ya memang sunnah ada ininya. Lebih ada. terbuka. Ya, berarti nggak ada pemaksaan kan dari otoriternya di situ kan. Kata kita berpakaian pun kita sana bebas. Maksudnya dalam arti ya seriusan. Kalau pakai songkok ini boleh? Boleh. banget. Boleh. Uniknya kita hidup di lingkungan multikultural itu kita kalau kita pakai pakaian yang ini itu dinilai ya itu pakaian dari daerah kita masing-masing. Misalnya dari orang Afrika kan biasanya batik-batik ngejreng itu kan. Iya. Nah, itu ini orang ini baju baju khas Baju Afrika. daerah. Jadi identitas gitu ya. Identitasnya sebagai identitas. Kita kan batik biasanya. Ini orang bagus ini batiknya gitu kan. Orang bilang. Antum pakai batik di situ ada. Ya sesekali kalau ada event-eventnya biasanya. Oh gitu. Kemarin kan ada event budaya kan, budaya seluruh dunia. Iya. Itu Insyaallah. pakai batik mereka. Oh berarti nggak ada istilah menentang budaya itu nggak ada ya. Ada. Baik. Kemudian Ustaz Nasir, adakah first impression? Jadi terkejut nih apa nih yang beda banget gitu loh. Gitu. Jadi kalau pertama kali datang ke Saudi itu qadarullah musim panas ya Ustaz. Wah, musim panas Allah. Musim panas Allah, Saudi Masya Allah. panasnya memang sekitar 45 derajat Ustaz. 45 derajat. Iya, Ustaz. pertama kali datang 45 derajat. Ya, qadarullah sampai mimisan Ustaz. Sampai mimisan. Sampai mimisan mimisan ya? Ada sampai mimisan. Anda sampai sakit kepala, Seth. Gitu. Anda jalan dari Matam, memang Matam itu dari ke asrama Anda nggak ada sama sekali pohon kan. Sakit kepala, Seth. Kayak gitu. Nyut. Awal kali panas. 45 derajat. Bertanya kalau yang puncak panasnya itu di sore hari kayaknya. Jadi habis pas asar tuh Allah. Tapi di panas-panas gitu tetap ada jadwal kuliah gitu atau biasanya Kalau gimana? Anda dengar-dengar ya, kemarin tuh kami nggak ada sih, cuman Saudi biasanya kalau betul-betul harinya panas itu diliburin. Oh diliburkan ya, Masya Allah. Kemarin tuh nggak salah sampai 49 loh, 49 sampai 50. Ya salah mana sakit kepala. Masya Allah, jangankan 49 di sini 32 sudah menggeliat gitu. Masya Allah. Nggak ya memang tapi di sana cuaca juga kering ya. Ya kering. Kulit Ana wallah awal-awal memang ya bukan kulit Ana mahal atau apa, memang sensitif jadi kulit Ana agak kekelupas-kelupas. Oh gitu. Masya Allah. Kayak ada luka-luka gitu, kayak koreng gitu, tapi bukan ini, cuman ya itu baru dikasih ini pelembab baru sembuh. Terus gimana cara kita beradaptasi gitu dengan iklim ya terutama? Kalau iklim kalau menurut anak pribadi Ustaz, insya Allah ngikut aja kalau kelamaan ya. Kelamaan ya. Ya. Bahkan kalau pas musim dingin itu Ustaz, sampai berapa derajat? 9 derajat ya. Aneh kemarin 6 derajat loh 6 pernah derajat di ya. ini. Oh. Saat itu kamar. Panas banget, Ini- dingin banget gitu Ustaz. Oh ini, karena kan belum pernah ke sana sama sekali. Iya, Berarti kalau panas bisa panas banget. Kalau dingin Dingin banget. Makanya Ana baru benar-benar bisa merasakan yang kata orang ada baju khusus musim panas dan ada baju khusus musim dingin Ustaz. Oh, Baru di gitu. situ bisa merasakan Ya, bedanya apa gitu. Saya kan ada jubah sitai, ada Iya. jubah soifi kan. Di situ musim ada berapa itu? 2 aja. Oh, 2 aja. Musim panas, musim dingin. Kalau sekarang ini musim apa di sana? Panas. Musim panas Lagi ya? haji kan, habis haji panas. Masya Allah. Berarti haji itu panas juga ya? Panas Panas banget. banget puncaknya Ustaz. Oh, bentar. Pertanyaan menarik. Kalau mahasiswa dapat fasilitas haji nggak? Ya sebenarnya kalau fasilitas haji nggak dapat sih. Kalau ya cuman kita dapat benefit yang lain lah, seperti kayak kalau kita mau haji ada uangnya ya sekitar 30 sampai 40 juta. Ya kita langsung haji tahun itu juga. Nggak ada Gitu. istilah kuota Nunggu terpenuhi. ya. kuota Ikut terpenuhi. kuota penduduk Saudi gitu. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ngantri. Tapi privilege-nya langsung berangkat gitu. Iya, Sama langsung nunggu aja. ya. Masya Allah. Kemudian Ustadz, adakah
ini agak ke pribadi ya. Mungkin amalan lah atau tips trik dari masing pribadi. Oh, inilah yang membuat saya bisa keterima di sini. Tapi kita cuman beropini ya, bukan memastikan ini gitu. Adakah jadi ini loh harus supaya kita bisa keterima gitu. Basir dulu mungkin. Di samping kita ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya itu cuman kita persiapan berkas-berkas yang diminta oleh kampus. Adapun rincian berkas-berkasnya itu bisa dilihat di Instagramnya PPMI Madinah. Insya Allah di situ dijelaskan Ustaz dengan rinci. Setelah kita mempersiapkan berkas, baru kita upload secara online saja. Secara online. Nah, ikhtiar kita mungkin hanya sampai di situ Ustaz. Kita hanya sampai di situ. Sembari menunggu, mungkin kita bisa memperbanyak ibadah atau mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Jangan biarkan kita kosong gitu Ustaz. Nambah ilmu gitu ya. Jangan biarkan kita terlalu berharap. Jangan sampai qadarullah sampai ke depan-depannya nggak keterima, akhirnya ujung-ujungnya nganggur gitu Ustaz. Nauzubillah sih kalau seperti itu. Sembari menunggu, sembari mengisi kegiatan yang bermanfaat, dan jangan lupa juga berdoa gitu Ustaz. Berdoa, meminta doa kepada kedua orang tua itu. Iya, menunjukkan keseriusan kita gitu. Iya, kita ini mau kuliah di sana. Insyaallah. Kalau satu terus Bang? Ana nggak tahu ya kalau ikhtiar tadi kayak Ustaz Nasir udah jelas itu kan, pasti ikhtiar lah, mungkin tiba-tiba langsung terima aja kan. Kalau amalan khusus Ana wallahualam Ana nggak tahu ya amalan khusus Ana yang ini. Cuman Ana memang ya bukan apa ya, cuman karena memang dari dulu ya dari Abiana kan memang ke Madinah terus kan belajar di Madinah. Ya jadi memang Ana dari awal masuk pondok pun udah jatuh cinta sama Jamiah Islamiyah ya, Universitas Islam Madinah ya. Jadi setiap ada kesempatan berdoa ya, ana selipkan doa ya, semoga Allah merzukni bil qabul bil Jamiatul Islamiyah. Itu dari ana SMP, SMA ada momen-momen tertentu yang mungkin bertawasul dengan amal soleh, sesekali ana selipkan doa Allah merzukni al qabul bil Jamiatul Islamiyah itu terus. Ya, alhamdulillah mungkin ya, dan doa orang tua juga. Soalnya orang tua ana ya, Abi ana terkhusus juga Abi Umi ana itu sangat berharap banget ana bisa kuliah di sana. Pasti mereka juga mendoakan ya yang terbaik lah. Meminta doa orang tua. Ya, minta doa orang tua, meminta doa-doa kerabat juga. Oh ya, ini juga waktu ana kan siangnya itu kan ana nggak keluar namanya tuh kan. Ana minta sama ibu ana doa. Nah, ibu ana itu ya nge-share doa ke grup keluarga juga agar ya mudahan tolong didoakan gitu. Ya doa para kerabat juga berarti kan mudahan diterima kan. Ya alhamdulillah keluar aja namanya, alhamdulillah. Doa ibu ya. Ya alhamdulillah. Oke, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir, Ustadz. Untuk para pemirsa atau penonton, baik itu mungkin para toleb ya, para tolabah, atau para orang tua yang sedang menyiapkan dirinya atau putra-putrinya untuk supaya bisa berkuliah juga di sana, itu mungkin ada hal yang ringkas-ringkas atau yang pendek-pendek yang bisa antum simpulkan, ini loh yang harus kita siapkan, ini loh yang harus kita prepare betul-betul gitu. Adakah Ustaz? Kalau anak pribadi sih yang paling inti itu adalah bahasa Arab gitu Ustaz. Bahasa Arab. Karena bahasa Arab mau gimana pun bahasa utama yang dipakai itu bahasa Arab. Baik itu bahasa Arab. Kalau di kelas itu bahasa Arab yang resmi Ustaz. Tapi kalau untuk komunikasi sehari-hari itu biasanya menggunakan Arab pasaran. Arab pasaran Ami, gitu. Amiyah gitu. Bahasa Arab. Kemudian ini kalau yang ingin ngambil jurusan Al-Qur'an terutama harus mungkin 30 juz gitu Ustaz ya. Insyaallah. Mungkin 30 juz. Makanya orang-orang yang bisa kuliah di Quran itu adalah orang-orang yang Masya Allah. Itu harus mungkin betul kan? Mungkin Ustaz dites. Oh, dites juga? Ya. Dites tiap semester. Tiap semester dites. Oh, berarti Al-Qur'an. harus
terbuktikan kemungkinannya setiap Iya. semester gitu ya. Masya Allah. Atau kalau yang mau ngambil kuliah hadis, dia harus mempersiapkan hafalan hadisnya. Ya, belum Berapa Ustaz? Satu semester? Satu semester kalau setahuan ya 150 kalau nggak salah. 150 hadis Ustaz. Bersama dengan sanad-sanadnya Ustaz. Satu semester 150. 150 hadis Dengan sanad-sanadnya. ditambahi sanadnya. Nah, Insya Allah. Masya Jadi kurang Allah. lebih seperti itu Ustaz. Puyer. Ada lagi gitu tambahan? Mungkin itu aja Ustaz. ya mungkin persiapan mental sih soalnya Iya, kita bergabung dengan orang-orang yang bukan kalau orang-orang ini ya kalau orang-orang Asia Tenggara mungkin masih lah sama kita masih masuk aja lah, tapi kalau kita bergaul sama orang-orang kayak mungkin orang Eropa, orang-orang yang Timur Tengah, orang-orang Afrika, itu kan mereka punya tipikal khas masing-masing mungkin ya karena memang daerah mereka atau mungkin mereka temperamen mungkin juga kan atau mungkin mereka sukanya kayak gini, kita nggak suka kayak gitu, ada aja kayak gitu. Ya, alhamdulillahnya Ana sekamar sama orang Indonesia. Gitu. Nah, jadi sama bisa inilah. Ini kalau Ustaz Nasir sama orang mana Ustaz? Alhamdulillah Ana satu kamar dengan orang Afrika dan orang India gitu Ustaz. Oh gitu. Ya. Jadi gimana tuh menyesuaikannya? Dan alhamdulillah lagi tetangga Ana dia berbeda dengan yang lain Ustaz. Biasanya kan orang-orang mereka itu terkenal ya dengan ributnya. Iya. Tapi kebalikan tetangga Ana bahkan ngobrol sedikit pun dilarang. Oh gitu. Ya, jadi bahkan murojaah pun nggak ada di kamar Ustaz. Kalau murojaah Quran. Di Jadi luar? iya di luar Ustaz, nggak bisa. Insya Allah. Jadi bener-bener henting gitu kamar Ustaz. Tapi itu untuk kemaslahatan masing-masing. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah itu adalah rezeki ya. Alhamdulillah. Rezeki kita diberi kesempatan langsung menuntut ilmu di kota Nabi, ya langsung minum air lah dari sumbernya istilahnya seperti itu. Perjalanannya masih kurang berapa tahun lagi Ustaz, untuk selesai pendidikan? S1-nya 3 tahun. 3 tahun lagi. 3 tahun lagi ya. Kami doakan Ustaz, tim radio doakan semoga diberikan keteguhan, Amin. keistiqomahan, ketekunan, ya supaya tetap bisa jadi pejuang menyongsong dakwah ya terutama di Banua tercinta ini Ustaz. Insya Allah. Kemudian ya semoga semua yang antum cita-citakan bisa terwujud semua lah insya Allah. Biidznillah. Amin. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan ya insya Allah penjelasan yang ringkas tapi sangat menyentuh sekali dari Ustadz Tutus dan Ustadz Nasir atas seluk-beluk ya atau tips dan trik kuliah mereka berdua ini di UIM, Universitas Islam Madinah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini menuai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang nonton yang sudah berminat untuk mendaftarkan diri ke UIM bisa diberikan kemudahan, juga bisa diberikan ya kesempatan lah supaya bisa kuliah di kota Nabi. Demikian wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin.